Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aziza dengan NIM 9321215119 akan menjelaskan pemikiran dari 4 tokoh cendekiawan. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Arkaun tentang rethinking Islam. Istilah rethinking Islam mengacu pada perubahan paradigma yang ditawarkan Arkaun bahwa Islam yang sangat memegang teguh otoritas dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Catatan penting dalam pemikiran Arkaun adalah tentang perlunya kesadaran dan daya kritis tinggi untuk mencermati hasanah pengetahuan barat yang dipakai dalam mengkaji nilai Islam. Adapun metodologi dan pendekatan yang digunakan Muhammad Arkaun sedikit banyak telah dipengaruhi oleh dua kekuatan tradisi pemikiran yang telah ada, yaitu tradisi pemikiran budaya Timur Tengah kuno yang memiliki tempat spesial di dalam pemikiran Yunani dan tradisi pemikiran monoteisme yang dipikirkan atau yang dibawa oleh para nabi. Secara singkat, teori dekonstruksi Islam oleh Arkaun ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil nakli secara kontekstual, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masanya dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan suatu daerah dengan daerah lain memungkinkan perbedaan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Jadi, pada intinya seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya melalui istinbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Jika dikaitkan dengan masa kini, contohnya yaitu permasalahan zakat fitrah di mana antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya berbeda. Karena perbedaan jenis makanan pokoknya, Indonesia menerapkan beras, di daerah lain ada yang gandum dan sebagainya. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Naqib Al-Attas tentang Islamisasi ilmu. Naqib Al-Attas bernama lengkap Syekh Muhammad Naqib Al-Attas Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Mushid, Ibnu Muhammad Al-Attas. Syekh Muhammad Al-Attas menguasai keislaman modern dari perspektif barat dan timur. Inilah yang membuat pemikirannya semakin terbuka terkait wawasan keislaman dan kemodernan. Teori Islamisasi ilmu terkenal melalui presentasi Syekh Naqib Al-Attas di konferensi pendidikan Islam tingkat dunia, tepatnya di Mekah. Beliau memaparkan bahwa perlu diadakannya Islamisasi ilmu karena keilmuan yang sampai saat ini sudah banyak terkontaminasi westernisasi atau kebarat-baratan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi teori Islamisasi milik Syekh Naqib yaitu pertama, produk keilmuan bangsa barat selalu menitik beratkan pada rasionalis akal manusia, sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Yang kedua, menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu bersifat bebas, nilai atau value free, bebas digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Menurut Syekh Naqib, dalam perspektif Islam, ilmu itu tidak value free, tetapi bermuara pada pembentukan akhlak dan penyandaran pada fitrah manusia, yaitu sebagai ciptaan Allah dan khalifah Allah. Cara mengislamisasi ilmu yaitu meminimalisir problematika westernisasi, memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Adapun islamisasi ilmu pengetahuan adalah respon terhadap perkembangan zaman dan merupakan upaya untuk mewujudkan tata kehidupan yang islami. Namun,
juga lebih sebagai solusi atas kritis peradaban modern yang sampai hari ini belum ada solusinya. Pentingnya Islamisasi ilmu adalah membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan muslim di seluruh dunia, bahwa keilmuan Islam tidak hanya bersifat historis normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Contohnya, Islamisasi ilmu yang aplikatif di era kontemporer, diantaranya adanya BSI dengan segala prinsip bermuamalah yang sesuai tuntutan Islam. Progress Time menjadi UIN, di mana notabene ketika PTKIN telah berubah menjadi UIN, maka tentu di dalamnya terdapat berbagai jurusan keilmuan umum. Jika tidak, jadi tidak hanya jurusan yang bersifat keagamaan saja. Tokoh yang ketiga yaitu Harun Nasution tentang Islam rasional. Pembaharuan atau modernisasi menurut pendapat Harun Nasution mengandung arti pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi, dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern. Adapun 3 prinsip dasar atau basic filosofi yang menjadi model pemikiran Harun Nasution, yaitu 1. Ide tentang kemajuan atau idea of progress. Ini merupakan kebalikan dari pandangan kejumudan atau statisnya pemikiran tentang Islam. Yang kedua, koeksistensi antara wilayah absolut tekstual, qat'i, dan relatif kontekstual, yaitu zanni, sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, perlawanan entitas secara oposisi biner antara rasional dan tradisional. Menurut Harun Nasution, pemikiran tradisional adalah pemikiran yang di dalam akal mempunyai kedudukan yang rendah, sedangkan rasional adalah sebaliknya. Pemikiran rasional yang dimaksud oleh Harun Nasution adalah rasional ilmiah yang agamis. Karena bersifat ilmiah, maka ia bersifat relatif. Arti rasional di sini berarti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Pokok dari pemikiran Harun adalah mengenai hubungan akal dengan wahyu. Kedudukan Harun dalam pemikiran Islam memiliki peran signifikan dalam memajukan pemikiran Islam di Indonesia. Pengaruh ide-ide dan gagasan Harun begitu terlihat jelas dalam bidang pendidikan, karena merupakan alat untuk mengubah masyarakat dengan menggunakan pendidikan. Contohnya ya ini IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai media yang paling efektif dan signifikan. Pemikiran Harun tentang Islam rasional ini tertuang dalam karya-karyanya dalam bentuk buku dan artikel. Upaya yang dilakukan Harun untuk mengimplementasikan pemikirannya adalah melalui pendidikan, khususnya di IAIN Syarif Hidayatullah. Harun berupaya mengubah formasi kurikulum dengan pemikirannya, sehingga melahirkan generasi baru. Tokoh cendekiawan yang keempat dan terakhir yaitu Amin Abdullah tentang integrasi interkonteksi keilmuan. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah, MA, atau biasa dipanggil Pak Amin, lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953. Nama Amin Abdullah selain terkenal di kalangan akademisi juga terkenal karena buah pemikirannya mengenai integrasi keilmuan. Walaupun sudah banyak ragam pemikiran yang muncul mengenai Islamisasi ilmu, namun pemikiran Amin Abdullah masih dapat dikatakan memiliki ciri tersendiri sebagai pembeda dari pemikiran lainnya. Pemikiran Islamisasi yang dikemasnya dalam gagasan rekonstruksi pendekatan kajian agama pada dasarnya mengacu pada 2 dari 4 pendekatan Lange Barbour
tentang alternatif interaksi agama dan sains. Dua pendekatan dimaksud adalah pendekatan dialog dan pendekatan integrasi. Pendekatan dialog banyak digunakan oleh Amin Abdullah sebagai upaya membangun sifat sensitif kritis di antara domain antara agama dan sains. Sedangkan pendekatan integrasi banyak digunakan oleh Amin Abdullah ketika upaya rekonstruksi pendekatan kajian agama telah sampai pada tahap pengolahan dan pencetusan model baru di dalam pendekatan kajian agama. Adapun latar belakang pemikiran Amin Abdullah adalah ilmu-ilmu keislaman yang berkembang selama ini masih bersifat fragmentaris dan belum memiliki keterkaitan dengan isu-isu kekinian. Oleh karenanya, diperlukan upaya membangun epistemologi keilmuan integratif interkonektif. Upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum. Pertemuan keduanya akan memperkuat satu sama lain sehingga bangunan keilmuan masing-masing akan semakin kokoh. Konsep integratif interkoneksi sebagai tawaran solusi bagi dunia keislaman dari jangkitan krisis relevansi antar bidang atau disiplin keilmuan. Menurut Profesor Amin bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama, saling koneksi, dan saling keterbutuhan antara disiplin keilmuan. Berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka Profesor Amin Abdullah merumuskan epistemologi keilmuan dengan berwatak teoantroposentrik integralistik yang dibangun dari pengelompokan keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. Teorinya dimulai dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ulum al-din, al-fikri al-islami, dan dirasah al-islamiyah. Keempat teori keilmuan Islam tersebut dipetakan oleh Amin Abdullah ke dalam 4 lingkar lapis peta konsep spider web dengan memadukan seluruh disiplin ilmu sosial dan keagamaan. Adapun implikasi dari spider web teori integratif interkonektif keilmuan yaitu pertama, implementasi kurikulum 2013 atau K13 di lembaga pendidikan yang mana terdapat integrasi interkoneksi antar rumpun muatan pelajaran umum dan agama serta 4 kompetensi di dalamnya yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, konsep kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada pengurus perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mendalami lintas keilmuan dan entrepreneurship. Yang ketiga yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengimplementasikan 6 cara value ke dalam kurikulum semua prodi yakni kurikulum yang mencitrakan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu yaitu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Sekian dari saya tentang 4 pemikiran tokoh cendekiawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.